Setiap perusahaan tentu memiliki berbagai kegiatan yang melibatkan transaksi di dalamnya. Kesalahan pada saat menghitung atau melakukan transaksi dapat memberikan kerugian bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan transaksi berhubungan langsung dengan finansial perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dianjurkan mengimplementasikan sebuah teknologi yang disebut dengan Transaction Processing System atau TPS untuk mengelola transaksi dalam jumlah besar secara efektif dan efisien. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi rutin harian yang dihasilkan dalam kegiatan bisnis. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk melacak arus transaksi yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Proses ini terdiri dari 4 tahap, yaitu input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi. Langkah pertama dalam pemrosesan input adalah dengan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus dikumpulkan dari 3 segi setiap aktivitas bisnis. Yang pertama, setiap aktivitas yang menarik. Kedua, sumber data yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Ketiga, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Langkah kedua dalam pemrosesan input adalah untuk memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Salah satu cara melakukannya adalah untuk menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumen turnaround yang didesain dengan baik dan layar entry data. Langkah ketiga dalam pemrosesan input adalah untuk meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti, seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Buku besar umum atau General Ledger berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Buku besar pembantu atau Subsidiary Ledger berisi data mendetail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak sub-akun terpisah. Data dalam buku besar disusun secara logis menggunakan teknik pengodean. Teknik pengodean atau coding adalah penetapan sistematis dari angka atau huruf pada item untuk mengklasifikasi dan mengatur item-item tersebut. Teknik pengodean dapat dilakukan dengan menggunakan kode urutan, kode blok, kode grup, dan kode mnemonik. Bagan akun merupakan daftar angka yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar umum. Angka-angka akun ini memungkinkan data transaksi dikodekan, diklasifikasikan, dan dimasukkan ke dalam akun yang sesuai. Data transaksi seringkali dicatat dalam jurnal sebelum di-entry ke dalam buku besar. Entry jurnal menunjukkan akun dan jumlah untuk didebit dan dikredit. Jurnal umum atau general journal digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak sering atau tidak rutin seperti pembayaran, pinjaman, dan penyesuaian akhir periode, dan jurnal penutup. Jurnal khusus atau spesialis jurnal mencatat sejumlah besar transaksi yang berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Jejak audit atau audit trail adalah jalur transaksi yang dapat ditelusuri melalui sistem pengolahan data dari titik asal ke output final atau mundur dari output final ke titik asal. Jejak audit ini digunakan untuk mengecek keakuratan dan validitas penting buku besar. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang disimpan seperti tingkat pembayaran dan alamat. Setiap jenis entitas memiliki set atribut yang sama. Komputer menyimpan data dalam field. Field ini berisi data mengenai atribut entitas yang merupakan catatan atau record. File adalah sekelompok record yang saling berhubungan. File transaksi berisi record transaksi bisnis yang terjadi selama waktu tertentu. Sedangkan file yang saling terkait dan dikoordinasikan secara terpusat disebut dengan database. Setelah data aktivitas bisnis dimasukkan ke dalam sistem, mereka harus diproses untuk menjaga arus database. 4 jenis aktivitas pengolahan data yang berbeda yang disebut sebagai CRUD adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat atau creating record data baru, seperti menambahkan data karyawan yang baru dipekerjakan ke database penggajian. Yang kedua, membaca atau reading, mengambil atau melihat data yang sudah ada. Yang ketiga, memperbarui atau updating data yang tersimpan sebelumnya. Yang keempat, menghapus atau deleting, adalah seperti membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan.
Pembaruan yang dilakukan secara periodik, misalnya harian, disebut sebagai pemrosesan batch atau batch processing. Sebagian perusahaan memperbarui data pada saat terjadinya transaksi. Ini disebut sebagai pemrosesan online real time atau online real time processing. Dokumen adalah catatan transaksi atau data perusahaan lainnya. Laporan atau report digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional dan oleh manajer digunakan untuk membuat keputusan dan untuk merumuskan strategi bisnis. Database query atau pertanyaan digunakan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan tindakan atau jawaban cepat.